Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiarti. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Yang pertama, pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang yang operasional menurut ketentuan dan prinsip syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib almal atau rob almal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, sejarah reksadana syariah. Di Indonesia, reksadana telah ada sejak tahun 1997 melalui PT Dana Reksa. Hanya dalam waktu satu semester, pada akhir tahun 1996 telah lahir 24 reksadana. Nama Dana Reksa Syariah yang disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Dijajem Wijaya SH di Jakarta antara PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank NA Jakarta sebagai bank kustodian. Kemudian PT Nasional Madani atau PNM melalui PNM Investment Management terbitlah PNM Syariah dan PNM Dana Sejahtera, yang keduanya merupakan jenis reksadana syariah. Agustus 2004, manajer investasi PT Andalan Arta Advisindo Sekuritas bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas selaku manajer investasi dan Deutsche Bank sebagai bank kustodian. Desember 2004, manajemen PT Bakti Asset Management atau BAM mengeluarkan produk Big Dana Syariah yang merupakan reksadana terbuka berbentuk KIK. Terakhir, sampai dengan tahun 2008, menurut data DSN MUI, sudah hadir 22 reksadana syariah. Data terakhir di OJK, Mei 2016, jumlah reksadana syariah adalah 102. Yang ketiga, karakteristik reksadana syariah. Prinsip dasar reksadana syariah. Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup 1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam. 2. Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai syariah Islam, namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. 3. Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah. 4. Penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Penggunaan dana cleansing antara lain sebagai santunan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, dan untuk membantu musibah kemanusiaan. 5.
Perbedaan yang paling menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses screening atau filter atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses cleansing untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. B. Pola dan hubungan reksadana syariah. Dalam mekanisme berinvestasi di reksadana syariah, pola hubungan antara pemilik modal atau investor, manajer investasi, dan pengguna investasi adalah sebagai berikut. 1. Hubungan dan hak pemodal atau investor. A. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan akad wakalah bil ujroh. B. Dengan akad wakalah bil ujroh, investor memberikan hak atas hasil investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. C. Para investor secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. D. Investor berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali unit penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. E. Investor menanggung resiko yang berkaitan dengan reksadana syariah. F. Investor berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan ditariknya kembali unit penyertaan tersebut. G. Investor yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. H. Investor akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa unit penyertaan atau UP reksadana syariah. Yang kedua, tugas dan kewajiban manajer investasi. A. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. B. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. C. Melakukan pengembalian dana unit penyertaan. D. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sesuai dengan ketentuan instansi yang berwenang. Selanjutnya, D. Kebijakan pengelolaan reksadana. Pengelolaan reksadana diatur secara ketat oleh Bapepam karena menyangkut dana masyarakat investor sehingga perlu perlindungan yang memadai. Bapepam mengeluarkan pedoman pengelolaan reksadana termasuk pelarangan dan pembatasan yang dapat dan tidak dapat dilakukan manajer investasi. Pembatasan dan pelarangan reksadananya antara lain A. Menerima atau memberikan pinjaman secara langsung. B. Memberi saham atau unit penyertaan reksadana lainnya. C. Membeli efek luar negeri. D. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu emiten melebihi 5% dari jumlah modal yang disetor emiten. E. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan melebihi 10% dari nilai NAV reksadana pada saat pembelian, termasuk di dalamnya surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, tetapi tidak termasuk sertifikat Bank Indonesia Syariah. Selanjutnya, manfaat reksadana. Yang pertama yaitu likuiditas. Adalah investor yang membeli reksadana terbuka dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat. Penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Dengan demikian, reksadana jauh lebih likuid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang disepakati lebih dahulu. 2. Diversifikasi adalah investasi dalam reksadana di backup dengan sekelompok instrumen di pasar modal atau pasar uang. Kelompok instrumen tersebut selalu berubah setiap saat agar dicapai nilai maksimum dari portofolio yang bersangkutan. Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio efek didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, manajemen profesional, yaitu menjadi pengelola atau manajer investasi diwajibkan memiliki izin sebagai penasihat investasi sehingga hanya orang tertentu yang dapat menjadi manajer atau penasihat investasi. Pengelola portofolio dilakukan oleh manajer investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang
didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. 4. Biaya yang rendah. Reksadana merupakan sekumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional. Maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. 5. Pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya, misalnya dengan menjanjikan untuk melakukan reinvestasi terhadap dividen dan capital gain secara otomatis yang sebenarnya diterima oleh nasabah. 6. Transaksi informasi. 6. Transparansi informasi, yaitu reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat. Selanjutnya, tata cara berinvestasi di reksadana syariah. Proses berinvestasi pada reksadana adalah investor cukup menghubungi manajer investasi reksadana yang dipilih, kemudian isi formulir penyertaan modal atau pembelian unit penyertaan, dan transfer uang ke bank kustodian. Setelah itu, investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang telah diisi ke manajer investasi. Investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat investor. Besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum resmi dalam prospektus reksadana. Selanjutnya, istilah-istilah dalam reksadana syariah. Yang pertama, portofolio efek, yaitu kumpulan efek yang dimiliki secara bersamaan atau kolektif oleh para pemodal dalam reksadana. B. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. C. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik. D. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Mudharabah atau kirot adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh sohib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. F. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. G. Bank kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk menerima dividen dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang terakhir yaitu kesimpulannya yaitu reksadana syariah merupakan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas atau sekuritas pasar uang yang operasional menurut ketentuan dan prinsip syariah. Dalam berinvestasi dan pengelolaan reksadana hampir sama dengan lembaga bank lainnya, mulai dari mengisi formulir sampai mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak lembaga. Reksadana sangat berbeda jauh dengan reksadana konvensional. Perbedaannya jelas terlihat dari semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, risiko yang lebih rendah, serta return yang lebih baik dibandingkan reksadana konvensional.
Perkembangan reksadana syariah ini pun dari tahun ke tahun mengalami perbaikan yang lebih baik lagi, dan pertambahan lembaga reksadana syariah yang semakin banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.